Anda menyaksikan Paruh 2 Sapa Indonesia Malam, saya Niluh Puspa. Saudara, polisi menetapkan mahasiswa UI Muhammad Hasya Atalah Syahputra berusia 18 tahun yang tewas dalam kecelakaan lalu lintas sebagai tersangka. Dalam kecelakaan itu, korban ditabrak mobil yang dikendarai purnawirawan polisi. Polisi menilai korban kurang hati-hati mengendarai sepeda motor sehingga menyebabkan terlibat kecelakaan pada 6 Oktober 2022 lalu. Purnawirawan polisi yang kala itu membawa mobil SUV dinyatakan oleh polisi tidak bersalah. Polisi menilai penabrak tidak merampas hak jalan korban yang datang dari arah berlawanan. Kasus ini telah dihentikan penyidikannya karena kadaluarsa, tidak cukup bukti dan tersangka meninggal dunia. Karena kelalaiannya si Muhammad Hasan sendiri dalam mengendarai sepeda motor, dalam kelalaian mengendarai sepeda motor sehingga nyawanya dia hilang sendiri. Itu. Jadi yang menghilangkan nyawa sendiri karena kelalaiannya dia sendiri, bukan kelalaiannya si Pak Eko. Gitu loh. Jadi ini kelalaiannya si Hasan sendiri. Pertama, dia kurang hati-hati dalam mengendalikan sepeda motor. Pada saat malam itu dia berjalan sama temannya, rombongan, tiba-tiba ada orang belok, dia tidak bisa mengendalikan kendaraannya, sehingga dia jatuh sendiri, sehingga dialah yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Kenapa di SP3? Pertama, kasus itu adalah kadaluarsa. Yang kedua, tidak cukup bukti. Yang ketiga, tersangka meninggal dunia. Saudara, ibunda dari Muhammad Hasya Atalah Syahputra, mahasiswa UI yang tewas diduga ditabrak pensiunan Polri, menyebut bahwa penetapan tersangka adalah kedukaan berganda bagi keluarga. Ditetapkannya Hasya sebagai tersangka buat kami itu adalah pukulan kedua buat kami sebagai orang tua dan keluarga. Pertama, anak kami sudah hilang nyawa, meninggal saat kejadian kecelakaan itu. Kedua, ditetapkannya anak kami sebagai tersangka itu adalah sebagai tikaman buat kami. Jadi setelah terduga pelaku itu menghilangkan nyawa anak saya dan dia menghilangkan nyawa kami sebagai orang tuanya. Saudara, kita pantau perkembangan kasus mahasiswa UI yang tewas ditabrak justru jadi tersangka. Ada jurnalis Kompas TV Astri Gunawan saat ini berada di Polda Metro Jaya. Astri, selamat malam. Ini menjadi polemik. Apa penjelasan lengkap dari polisi soal kronologi kejadian dan juga bagaimana versi dari keluarga? Iya nih loh, kalau berdasarkan yang disampaikan tadi oleh Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman dalam konferensi pers terkait dengan kasus ini, tadi juga menjelaskan mulai dari kronologi, kemudian apa pertimbangan ataupun juga alasan dari polisi untuk akhirnya menetapkan korban tewas, dalam hal ini adalah Hasya yang merupakan mahasiswa Universitas Indonesia sebagai tersangka, kemudian juga penabrak ataupun yang dikenal purnawirawan Polri ini dinyatakan tidak bersalah. Pertama, dari kronologi itu sendiri, ini sebenarnya kasusnya sudah berjalan cukup lama nih loh, sejak Oktober tahun 2022. Di saat kejadian tersebut dijelaskan bahwa keadaan saat itu cuacanya hujan, kemudian menyebabkan jalanan licin. Saat itu korban meninggal dunia ini melaju mengendarai kendaraan roda 2 dengan kecepatan 60 km per jam. Dan disebutkan berdasarkan keterangan saksi, saat itu tiba-tiba ada kendaraan yang berbelok sehingga menyebabkan korban merem mendadak dan akhirnya tergelincir ke ruas jalan yang sebelahnya begitu. Nah, disitulah terjadi kecelakaan di mana sang pengendara yang merupakan purnawirawan Polri ini tidak dapat menghindari kecelakaan tersebut hingga akhirnya terjadi tabrakan ataupun juga kecelakaan. Nah, yang menjadi pertimbangan ataupun juga alasan dari polisi akhirnya menetapkan korban meninggal dunia menjadi tersangka, ini berdasarkan keterangan saksi. Ada 6 orang saksi yang diperiksa di lokasi, kemudian juga ada keterangan ahli, dan berdasarkan olah TKP hingga bukti CCTV begitu yang diperoleh dan dikantongi oleh polisi menunjukkan bahwa ini pengendara ataupun korban meninggal dunia lalai atau tidak hati-hati dalam berkendara sehingga menyebabkan kecelakaan
yang berimbas kepada dirinya sendiri dan juga kepada orang lain. Sementara alasan mengapa pengendara yang merupakan purnawirawan Polri ini tidak ditetapkan sebagai tersangka ataupun juga dinyatakan tidak bersalah. Pertama, sang pengendara berada di ruas jalan yang seharusnya begitu. Jadi tidak merampas hak jalan orang lain dan juga kecepatan yang ataupun kecepatan kendaraan saat itu adalah 30 km per jam. Artinya ini tidak melampaui kecepatan maksimum. Dan juga berdasarkan keterangan para saksi ini menunjukkan bahwa sang pengendara ataupun purnawirawan Polri ini tidak bersalah ataupun juga tidak yang menyebabkan kecelakaan. Kemudian kalaupun dari versi keluarga korban ini mempertanyakan terkait saat kejadian tersebut di mana sang purnawirawan Polri ini sempat menolak untuk menolong korban yang merupakan mahasiswa Universitas Indonesia ini untuk dilarikan ke rumah sakit. Namun akhirnya korban dinyatakan meninggal dunia, kemudian juga sebetulnya sempat dilakukan mediasi antara keluarga korban dengan sang pengendara mobil SUV ataupun juga purnawirawan Polri ini, namun tidak menemukan titik tengah hingga akhirnya polisi melanjutkan proses hukum dan sampai saat ini polisi menghentikan kasus ini ataupun SP3 kasus ini karena pertama kasus ini sudah kadaluarsa, tidak cukup bukti, dan yang terakhir ini tersangka sudah dalam keadaan meninggal dunia. Sehingga akhirnya untuk saat ini polisi menutup ataupun juga menyetop kasus ini, tidak melanjutkan lagi dan sudah diselesaikan begitu kasus yang menewaskan mahasiswa Universitas Indonesia di kawasan Serengseng, Jakarta Selatan pada bulan Oktober tahun 2022 lalu. Sementara demikian, Nilu. Meskipun kasus ini di SP3 oleh polisi, Astri, tapi apakah ada hal yang diharapkan oleh pihak keluarga? Iya, tentu dari pihak keluarga sebetulnya mengharapkan keadilan yang seadil-adilnya dan juga mempertanyakan terkait visum. Ini yang menjadi fokus utama ataupun juga yang ditanyakan begitu oleh pihak keluarga, karena sebelumnya saat seusai kejadian dan sudah dinyatakan meninggal dunia, Hasya ini sempat dilarikan ke rumah sakit untuk kemudian diambil visum begitu. Namun saat itu pihak rumah sakit tidak menyampaikan ataupun juga mengeluarkan hasil visum Hasya. Namun tadi dalam konferensi pers yang dilakukan di Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman telah menyampaikan bahwa visum dari Hasya ini adalah terdapat luka dalam begitu. Dan yang masih menjadi harapan bagi pihak keluarga dari korban meninggal dunia tentunya keadilan yang seadil-adilnya dan juga mungkin pertanggungjawaban dari sang pengendara yang merupakan purnawirawan Polri ini. Nilo. Ya. Astri, ada juga informasi bahwa keluarga menganggap ini adalah tabrak lari begitu. Kenapa sampai keluarga berpikir ini adalah tabrak lari yang terjadi pada Hasya? Nah, yang menyebabkan keluarga menganggap bahwa ini adalah tabrak lari, tadi yang seperti sudah saya sebutkan bahwa berdasarkan keterangan saksi yang ada di lokasi pada saat itu, sang pengendara yang merupakan purnawirawan Polri ini sempat tidak mau menolong ataupun juga mengevakuasi Hasya untuk dibawakan atau dilarikan ke rumah sakit, sehingga ini yang dipertanyakan mengapa tidak mau menolong begitu. Maka pihak keluarga pun berasumsi bahwa ini merupakan tabrak lari karena ada penolakan dari sang pengendara SUV tersebut atau yang dikenal sebagai purnawirawan Polri. Nah, keterangan saksi ini juga disampaikan oleh teman dari korban sendiri yang juga memperkuat bahwa ini memperkuat alasan dari pihak keluarga dan berasumsi bahwa ini merupakan tabrak lari. Nilo. Astri Gunawan, jurnalis Kompas TV, terima kasih atas informasi Anda langsung dari Polda Metro Jaya.